Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Isnaini dengan nomor MPM 2101020090 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Oktri Ganawirian SPD MPD. Dengan materi kali ini saya akan membahas tentang syarat pendidik dalam pandangan tasawuf. Pengertian pendidik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik. Pendidik dalam tasawuf ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab tersebut adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu dari peserta didik. Tanggung jawab itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena kuadrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu ditakdirkan pula bertanggung jawab mendidik anaknya. Dan yang kedua yaitu karena kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Karena suksesnya anak adalah suksesnya orang tua juga. Dalam Islam, pendidik memiliki beberapa istilah seperti mu'alim, mu'adib, murabbi, dan ustadz. Mu'alim yaitu lebih menekankan posisi pendidik sebagai pengajar dan penyampai pengetahuan dan ilmu. Dan yang kedua yaitu mu'adib. Istilah ini lebih menekankan pendidik sebagai pembina moralitas dan akhlak peserta didik dengan keteladanan. Yang ketiga yaitu murabbi. Istilah ini lebih menekankan pengembangan dan pemeliharaan baik dalam aspek jasmania maupun rohania. Dan yang terakhir yaitu ustadz. Istilah ini merupakan istilah umum yang sering dipakai dan memiliki cakupan makna yang luas yang sering disebut sebagai guru. Kemudian paradigma pendidik tidak hanya bertugas pengajar yang mendoktrin peserta didiknya untuk menguasai seperangkat pengetahuan dan skill tertentu. Pendidik juga bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sebagai pengajar atau instruksional, yang kedua sebagai pendidik atau edukator, yang ketiga sebagai pemimpin atau manajerial. Yang pertama itu instruksional, yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan, atau bisa disebut dengan evaluasi. Yang kedua yaitu edukator, yang artinya yang mengarahkan peserta didik pada tingkatan kedewasaan dan kepribadian kamil atau sempurna seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Yang terakhir yaitu manajerial, yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrol, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Ada 6 syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik, yaitu pertama kedewasaan, yang kedua identifikasi norma, yang ketiga identifikasi dengan anak, yang keempat knowledge, yang kelima skill, yang keenam attitude. Kedewasaan yaitu leverage berpendapat seorang pendidik harus orang dewasa, sebab hubungan anak dengan orang yang belum dewasa tidak dapat menciptakan situasi pendidik dalam arti yang sebenarnya. Yang kedua yaitu identifikasi norma, yang artinya menjadi satu dengan norma yang disampaikan dengan anak. Yang ketiga yaitu identifikasi dengan anak, yang artinya pendidik dapat menempatkan diri dalam kehidupan anak hingga usaha pendidik tidak bertentangan dengan kuadrat anak. Yang keempat yaitu knowledge, yang artinya mempunyai pengetahuan yang cukup perihal pendidikan. Yang kelima yaitu skill, yang artinya mempunyai keterampilan mendidik. Dan yang terakhir yaitu attitude, yang artinya mempunyai sikap jiwa positif terhadap pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.